Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita semua sempat untuk hadir. Sekedar informasi bahwa pada hari Kamis yang lalu saya tinggalkan Mangkosok berangkat ke Makassar sehingga di Marus untuk memberikan pengajian karena di ibu kota Marus saya punya 3 pengajian, 3 masjid yang ditempati memberikan pengajian, yaitu Masjid Agung, Masjid Al-Markas, dan Masjid Perumnas. Jadi ini semua dibuatkan jadwal, masing-masing hanya sekali sebulan. Kemudian melanjutkan ke Makassar, subuhnya pengajian di Masjid Al-Markas Makassar, kemudian salat Jumat di Masjid Barakatul Ilham, Jalan Boulevard Panakukan. Lalu maghribnya pengajian di Masjid Raya Makassar. Besok subuh Sabtu, selesai salat subuh, siap-siap berangkat ke Bulukumba untuk 2 acara, Isra Mi'raj dan pelantikan pengurus DDI. Malamnya peringatan Isra Mi'raj di Masjid Babul Khair di kota Bulukumba. Kemudian besok paginya peringatan Isra Mi'raj di pondok pesantren Babul Khair di Kalubeme. Lalu sesudah itu bergeser ke gedung DPRD untuk pelantikan pengurus DDI Kabupaten Bulukumba. Selesai acara di situ, kita bergeser lagi ke Jendet Pontoh, pelantikan lagi di situ, pelantikan pengurus DDI Kabupaten Jendet Pontoh, baru balik ke Makassar. Tiba di Makassar kurang 1/4 jam 6 maghrib. Ya, jadi langsung saja mandi, siap-siap berangkat pergi pengajian di Masjid Syura di ujung Kandang Baru. Nah, besok paginya itu kemarin berangkat tinggalkan Makassar sehingga dipanggil untuk akad nikah. Bukan saya akad nikah. Saya ini bukan imam, bukan penghulu, tapi itulah namanya nasib. Kalau saya menikahkan orang itu sejak tahun 80. Ketika itu masih selaku mahasiswa di Kairo. Jadi saya mula-mula menikahkan orang itu di Kairo. Yang dinikahkan itu adalah teman sesama mahasiswa. Ceritanya bahwa santri-santri dari berbagai pesantren di Indonesia banyak yang melanjutkan studinya di Kairo. Demikian juga yang dari Sulawesi, khususnya dari Sulawesi Selatan. Lebih khusus lagi dari DDI.
Saya tiba di Kairo pada tahun 71, bulan Maret. Waktu itu baru 2 orang mahasiswa yang aktif dari Sulawesi Selatan. Baru Ande Guruta Muhammad Mudassir Roci, MA. Dan yang kedua, Ustaz Basri Daud, MC. Baru 2 orang itu. Di Kairo, kalau bulan Maret, itu mahasiswa sudah aktif betul belajar. Menghadapi ujian. Ujian bulan Mei. Bulan Maret itu sudah aktif belajar. Menghadapi ujian. Pada saat itu pula saya tiba. Saya berangkat, yaitu bukan beasiswa. Karena perlu diketahui lebih banyak mahasiswa kita yang berangkat itu yang bukan beasiswa dibanding dengan yang beasiswa. Singkat cerita, tiba di sana. Kemudian nanti pada tahun 75-an naik 76, semakin banyak datang yang bukan beasiswa. Terutama alumni dari Al-Urwatul Wuska Rapang, yaitu pesantrennya Ande Guruta Muin Yusuf. Itu yang paling banyak. Kenapa? Karena ada alumninya yang tinggal di Jakarta yang bisa mengurus. Kita waktu itu nanti di Jakarta baru mengurus paspor. Waktu itu. Saya berangkat dulu itu naik kapal Gunung Jati dari Makassar ke Jakarta. Ini naik kapal laut, kapal haji, Gunung Jati namanya. Jakarta. Nanti di Jakarta baru urus paspor dan hanya dapat visa turis 1 bulan. Dulu itu beda dengan sekarang. Sekarang ini sebelum berangkat sudah diurus memang di sana. Nanti sudah diterima di sana baru berangkat. Kalau dulu tidak, berangkat saja dengan apa persiapanmu nanti di sana. Ya, kamu putar-putar mengurus dirimu untuk masuk dan untuk mendapatkan beasiswa. Walhasil ini karena semakin banyak teman-teman dari sini, terutama dari alumni Wuska itu, ya itulah menimbulkan masalah. Masalah bagaimana untuk mengurus yang baru datang ini, pertama di mana dipondokkan, kemudian bagaimana urusan studinya, bagaimana urusan beasiswanya. Nah, sudah terasa 1-2 orang saja yang mengurus sudah kewalahan. Akhirnya dilahirkanlah organisasi daerah. Namanya KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi. Dan ini uniknya karena keanggotaannya itu tidak sebatas yang datang dari Sulawesi. Tidak sebatas yang datang dari Sulawesi, tetapi siapa saja yang berdarah Sulawesi. Siapa saja yang berdarah Sulawesi. Jadi tentunya ada dari Jawa, komandannya dari Masa Lembu, ya, ada dari Kalimantan, ya, itu ada dari Sumatera. Pokoknya datang dari Sulawesi, ada dari Jakarta, ketemu di sana. Dan juga ada dari luar negeri. Tetapi apa? Karena dia berdarah Sulawesi. Paling banyak dari luar itu dari Malaysia. Malaysia, ada Singapura, ada Brunei,
malah ada dari Filipina dan ada dari Afrika Selatan. Mereka itu di belakang menyusul masuk. Kenapa? Setelah tahu bahwa kita ada organisasi, saya juga ini orang Sulawesi. Filipina bilang begitu. Kamu dari mana? Ya, saya ini keturunan Bugis. Wah, hebat Budi. Dan itu lucunya, nanti dekat-dekat saya pulang, baru tahu bahwa dia itu keturunan Bugis. Padahal sudah selalu sama-sama. Hanya gara-gara pernah suatu ketika saya terlambat turun sarapan di kantin. Dia juga terlambat, sisa berdua. Saya ditanya, mengapa terlambat? Saya katakan, ini gara-gara orang Bugis. Saya begitu. Terus saya katakan, apa kamu bilang? Saya katakan, ini kita orang Bugis ada pertemuan tadi malam, jauh malam, baru selesai. Sehingga tadi subuh, selesai salat subuh, saya tidur lagi. Selesai salat subuh, tidur lagi, nambah-nambah. Baru sekarang sarapan. Ya katakan, ketahui, saya ini juga orang Bugis. Wah, kamu kok Bugis dari mana? Ya, Ogi Pu saya. Tahu katanya, di Filipina itu tidak kurang dari 20.000 keturunan Bugis. Bagaimana ceritanya? Ya, dia hanya mau ke Kalimantan Utara, tapi terbawa arus terdampar di Filipina. Terdampar di Filipina. Dan orang katakan, orang Bugis itu kalau merantau punya 3 senjata. Capak lidah, ujung badi, dan ujung yang ada pada tubuhnya. Nah, jadi mana yang cocok dipakai merantau. Kebetulan di situ, di Filipina Selatan itu, penduduknya Muslim. Maka mereka ditampung, kemudian itu bergaul. Ya, itulah. 3 senjata itu yang dipakai. Rupanya yang laku ini hanya 2. Senjata ujung lidah dan ujungnya ada pada tubuhnya. Ya, beranak berkembang biaklah di sana. Itulah sampai ada yang belajar di Azhar. Muncullah ini, teman. Sementara yang dari Afrika Selatan, ya, kamu ngapa-ngapa kamu ngaku orang Makassar. Ini kakek saya adalah pengawalnya Syekh Yusuf, dibuang di Afrika Selatan. Makanya di sana itu ya ada perkampungan orang Makassar di sana, di Afrika Selatan. Dan memang layak untuk kita akui. Kenapa? Karena perawakannya, rambutnya, kulitnya sama dengan kita. Sama dengan kita. Kalau Afrika itu kan hitam, ya, kemudian rambutnya banyak keriting, gitu. Dia itu sama dengan kita. Karena itu senang sekali bergaul dengan kita. Gara-gara inilah lalu ada di antara dari Malaysia ini yang notabene orang keturunan Bugis semua. Mereka di sana itu lebih memelihara kebugisannya daripada kita di sini. Mengapa? Karena dalam pemberian nama itu ada tanda-tanda dia orang Bugis. Ada namanya ya Haji Rahim de Marendu, Abdul Hamid de Mapunda, ada namanya Labaco, ada Baco Didu, ya apa lagi Subere, namanya itu. Namanya. Kemudian dalam bergaul sehari-hari selalu memakai bahasa Bugis. Makanya waktu saya pergi ke Malaysia mengikuti muktamar konferensi zakat internasional, saya dibawa ke Johor. Di Johor itulah paling banyak orang Bugis.
Di sana ada perkampungan di sana itu. Memang bahasa sehari-harinya bahasa Bugis. Sampai di stasiun base itu bahasa Bugis orang. Ya. Kita di sini kan kalau sudah di stasiun itu sudah bahasa Indonesia. Ya, waktu saya datang dulu naik di atas base diam bahasa Bugis semua. Dikiranya saya ini orang asing. Ya. Jadi waktu saya nyambung juga mereka kaget. Ini ada orang asing ini bisa juga bahasa Bugis. Jadi waktu ke sana itu dibawa ke sana, di sana sampai ada perguruannya namanya Al-Madrasatul Islamiyah Al-Bugisiyah. Coba. Al-Madrasatul Islamiyah Al-Bugisiyah. Itu nama perguruannya di sana. Kompleksnya di situ besar, punya aula, ya, punya aula hanya untuk ruangan makan, lain aula untuk pertemuan, dipisahkan di situ besar. Sampai mereka sudah mengadakan acara peringatan Maulid, saya tiba di sana diadakan lagi, diulangi lagi ketika saya datang. Nah coba lihat ya, mulai protokolnya sudah berbahasa Bugis mengantar, bukan bahasa Melayu, bahasa Bugis. Naik memberikan sambutan ketua panitianya juga berbahasa Bugis. Jadi saya naik kira-kira berbahasa apa? Saya bilang, masih iri kaku dewa bicara ugi ya, masa mereka Malaysia bicara ugi, kenapa ini mulai tanah ugi dia tuh bicara ugi. Di sana itu. Nah ini banyak yang jadi anggota KKIS setelah Ewangian di Kairo. Itu yang dari sana. Nah, lalu ya terjadilah ada di antara mereka laki-lakinya senang dengan putri dari Makassar. Padahal kita punya putri tidak banyak, hanya 1-2 orang. Ya tidak cukup 10 orang. Ya yang di sana waktu itu. Lalu karena saling senang, dikirimi surat orang tua perempuan itu. Bagaimana ini ada begini? Ya setujukah kalau dinikahkan di sini? Orang tuanya membalas, ya oke, silakan. Diuruslah. Lalu ketika itu ada 3 orang kakak kita, senior kita yang kerja di kedutaan. 3 orang keluarga semua. 3 orang keluarga semua. Yang satu istrinya orang Sengkang, yang kedua istrinya orang Sunda, dan yang ketiga juga istrinya orang Sunda. Yang kedua orang Mandar, tapi istrinya orang Sunda. Yang ketiga orang Gorontalo, istrinya orang Sunda. Nah, ketika mau dinikahkan, kebetulan waktu itu sekretaris duta orang Bugis. Orang Bugis. Ya, orang Bugis dari Sengkang. Nah, cocok lah. Orang Bugis dari Sengkang, istrinya orang Maros. Orang Maros. Ya, maka di rumahnya, rumah diplomat. Rumah diplomat di sana itu seperti istana semua, besar sekali. Disitulah kita mau nikahkan. Oke. Ya. Yang diharapkan salah satu dari mereka ini yang kerja di kedutaan. Lalu apa yang terjadi? Tiba saatnya untuk dinikahkan, tidak ada muncul yang 3 orang ini. Tidak ada muncul. Demam panggung mereka. Kenapa? Karena ada rumus itu bahwa sesuatu itu kalau tidak pernah kita kerjakan walaupun ringan, berat juga. Sesuatu itu kalau tidak pernah dilakukan walaupun ringan, berat juga. Makanya disitulah kita dilatih umpamanya dia memberikan ceramah sejak dia sudah dilatih karena itu. Pernah terjadi di sini tahun 85. Kepala kantor Departemen Agama waktu itu memerintahkan semua guru agama harus memberikan ceramah dalam bulan Ramadan. Padahal guru agama itu lebih banyak perempuan dari laki-laki. Apa yang terjadi? Itu awal-awalnya mereka itu mengirim surat karena belum ada HP, mengirim surat ke panitia di mana tugasnya itu. Mohon maaf berhalangan.
Itulah tadi sesuatu yang tidak pernah dikenal. Ini guru agama, tetapi yang diajar, yang dihadapi tiap hari anak-anak. Kalau di masjid orang tua mana yang panjang kumisnya, mana yang berjenggot, mana yang membelalak matanya, hilang konsentrasi kalau tidak biasa. Ya, ini sudah mohon berhalangan. Tapi yang jadi masalah, tidak mungkin 1 bulan mohon berhalangan. Nah, jadi pernah terjadi di satu masjid dekat Takarasi namanya Paciro, terpaksa naik. Dan lucunya, di masjid itu tidak ada pula podium. Dan lain itu kalau ada podium dengan kalau tidak ada podium. Kalau tidak ada podium, orang baru belajar bicara seperti telanjang rasanya itu. Kalau tidak ada podium. Kalau ada podium ada perlindungan. Jadi hanya mukanya. Ini tidak ada podium. Karena tidak biasa itu kami tangannya bergerak terus. Tidak tahu sambil berdiri itu bergerak terus. Ujung-ujungnya lepas sarungnya. Coba ya. Ini perempuan ini, ibu guru ini. Ujung-ujungnya lepas sarungnya itu. Karena gara-gara selalu tergerak tangannya tidak terasa itu. Tak buka kawin. Masya Allah. Nah inilah tadi yang terjadi di Kairo ini. Kita punya 3 senior kerja di kedutaan. Pegawai kedutaan. Tetapi itu. Karena tidak pernah pengalaman menikahkan, lebih baik jangan pergi dulu. Nanti setelah nikah baru muncul. Waktu itu saya ketua KKS. Saya kepala suku. Nah, akhirnya harus saya tanggung jawab. Di situlah saya mulai menikahkan tahun 80. Nanti anaknya inilah ada seorang dikirim ke Mangkuso. Selesai S1 di sini, pulang ke Malaysia, lanjut S2. Rupanya kita punya ijazah itu diterima di sana. Dan ketika tadi ini pergi menghadiri konferensi zakat, mereka ini menjemput 3 orang, ayahnya, bapaknya dengan dia, yang alumni dari sini. Dia katakan baru 2 hari di wisudanya S2-nya. Waktu kita tiba di sana baru 2 hari di wisudanya S2-nya. Jadi sekarang lanjut lagi di S3-nya. Ya, ini nanti ujung-ujungnya pula ini alumni dari sini nikah dengan alumni putri kita. Rupanya kenalan juga itu waktu belajar di sini. Tapi si putri ini sudah jadi pembina tahfidz di Jakarta. Dia nikahi itu. Dan nikahnya itu di Malaysia pada saat corona. Jadi pada saat corona, jadi putrinya ini dibawa ke Malaysia untuk dinikah. Nanti pernah datang kemari, aslinya orang Sopeng, ya diadakan acara, baru diadakan acara di Sopeng. Tempoh hari itu. Ini anaknya. Nah, waktu muktamar ini, waktu konferensi zakat ini, mereka ini ayahnya, ibunya itu yang saya nikahkan bersama dengan dia, dengan si anak ini yang menjemput di bandara. Karena orangnya sangat sederhana. Saya waktu itu 4 orang rombongan, saya bupati, ya, dan kemudian seorang kepala desa di bawah bupati dan ajudan. Nah, jadi bupati itu 3 orang. Beliau, ajudannya, dan seorang kepala desa diikutkan bersama dengan saya. 4 orang. Disambut oleh mereka. Bertiga. Lalu, ini ada lucu juga. Karena penampilannya orang ini sangat sederhana. Lalu kepala desa itu bisik-bisik sama bupati air. Mungkin ini mobil bangkalaknya ini Malaysia yang dipakai menjemput kita ini. Ya, apa mobilnya Malaysia itu. Tahu-tahu setelah sampai di keluar datang mobil, ternyata yang datang itu Alphard dengan Mercedes. Kaget ini kepala desa.
Rumahnya begini ya. Ya. Justru waktu itu bupati baru pertama kali naik angkot. Beliau mengatakan memang enak nih katanya di daerah kayak gitu. Ya diantar ke rumahnya. Kita datang itu semalam sebelum penerimaan panitia. Jadi pikiran saya nanti setelah selesai minum-minum teh, ditanya nanti itu di mana hotel ditempatkan kita yang dekat-dekat dengan lokasi, ya, lokasi apa namanya utama konferensi. Tapi setelah tiba di rumahnya, tahu-tahu disuruh angkat kita punya kubur. Mengapa diangkat kubur ini? Curiga kita. Jadi dijamulah dulu dengan teh. Ruangannya itu bertingkat. Ruangan sebelah, disitulah siap nasi untuk makan malam. Ya lalu seketika makan malam mereka sudah bilang, nanti Gurutah ini kamarnya, Bupati itu kamar. Mereka rupanya sudah siap untuk kasih bermalam kita di padahal kita punya pikiran hanya singgah sebentar, baru mau dicarikan hotel. Ini kamarnya Gurutah, di sini kamarnya Bupati, di sini kamarnya ini ya, ajudan. Waktu kita pulang, Bupati bilang apa? Memang layak rumahnya ditempati bermalam. Karena sama dengan hotel. Lengkap di dalamnya itu. Ya, jadi kamar mandinya, masing-masing kamar mandinya pakai air hangat. Ada televisi di dalam, AC-nya tidak kurang, pokoknya. Ya, dengan lemari pakaiannya. Ya. Ini wismanya ini burucnya ini Mahatari ini sisa air hangatnya saja itu barangkali. Ya karena televisinya sudah ada. Ya, sisa air hangatnya itu. Kalau sudah ada itu, kemudian sudah ada juga liftnya, nah, halas. Halas. Itamin, ya basah. Ya, orang muslim mengatakan itamin itu itmain. Itmain, itamin. Itam ya basah. Ya Allah. Pokoknya jangan pernah lupa man amila salihan fali nafsi wa man asafa alaiha wa ma rabbuka bil abid. Jangan pernah lupa itu. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi hakikatnya adalah untuk dirinya juga. Makanya angkat ini ya jangan kamu biarkan orang lain kalau kamu ada saya tidak membiarkan orang lain. Karena itu man amila salihan fali nafsi pasti kembali kepada itu. Dan ketika tadi itu kita makan, setelah saya cerita-cerita, dibilang apa? Besok subuh kita salat subuh di Masjid Selangor. Rupanya dia sudah buatkan program buat kita. Karena belum diterima oleh panitia, nanti besoknya itu baru diterima panitia. Ya, ternyata dibuatkan program. Besok subuh kita salat subuh di Masjid Selangor. Ternyata di situ ada prasastinya. Pendiri daripada masjid itu adalah Raja Selangor yang pertama, yang ternyata orang Bugis. Orang Bugis. 5 orang bersaudara di situ disebutkan namanya semua. Makanya orang Bugis di Malaysia itu dapat terpandang lah. Karena ada sekelasnya Guru Tamu Dasir. Itu orang Bugis Malaysia pertama yang saya kenal. Kapan kenal? Saya diajak sama Dasir. Tahukah kuliah? Kuliah. Wah, ikut
pergi ke kuliahnya. Masuk ruangannya, dia katakan, Karunasan Ogi ya roh. Itu orang itu, Ogis. Ogis. Ya, perkenalkan, panggil. Iya, perkenalkan saya. Terus orang itu bilang apa? Akarema. Akarema Decek. Itulah namanya Haji Rahid Demarminu. Haji Rahid Demarminu. Ini selesainya di Syariah Azhar, dia melanjutkan di London, di Inggris. Melanjutkan di London itu dia menulis di sana itu sejarah orang Bugis di Malaysia. Dia luruskan sejarah yang ditulis oleh orang Inggris. Karena orang Inggris sebagai penjajah di Malaysia, Malaysia itu adalah jajahan Inggris, Indonesia jajahan Belanda. Malaysia jajahan Inggris. Dan yang ditulis oleh penjajah mengenai Malaysia ini, ceritanya orang Bugis itu di situ dicap sebagai lanun. Apa itu lanun? Perompak laut. Orang Bugis itu sejarahnya ditulis oleh orang Inggris. Nanti ini menulis sejarah, dia luruskan itu. Mengapa disebut lanun? Karena dia merampok itu kapal-kapal penjajah. Nah, penjajah menulis sejarah, dia katakan lalu. Orang Bugis membantu rakyat Malaysia untuk membebaskan Malaysia dari penjajahan. Makanya orang Bugis terpandang di sana sebagai pahlawan di Malaysia itu. Dan semua negeri di sana itu ada orang Bugisnya. Terkecuali satu negara bagian yang di situ dan dominan orang Minangkabau, yaitu Negeri Sembilan. Yaitu orang Minangkabau sampai gedung DPR-nya itu dikasih sama dengan di Padang, yang meruncing apa itu, sebegitu besarnya di situ. Tapi kalau orang Bugis yang paling besar pengaruhnya di Johor, yang paling besar pengaruhnya di Johor. Setelah subuhnya kita pergi ke masjid itu, Masjid Sultan Selangor. Tahu-tahu di situ sudah kumpul semua teman-teman seangkatan saya dulu waktu di Kairo. Rupanya sudah telepon bahwa kita suruh di sini rame-rame. Ya, lebih 10 orang yang ada di situ, alumni yang lebih dulu pulang daripada saya. Ya, sekarang ini yang hidup baru-baru ada meninggal lagi 1 orang. Ya, sama dengan yang di sini, sudah banyak juga yang berangkat, istilahnya grup Taniafi sudah menyeberang. Sudah di sini kumpul, kita salah subuh berjamaah. Ada yang seperti sulit saya kenal lagi mukanya, karena sudah berubah. Habis berapa puluh tahun ini baru kembali. Nah, selesai salah subuh itu, kita kembali lagi ke rumah bersama-sama lagi semua mereka. Dari situ baru ke rumah yang lainnya lagi. Dan ada lagi programnya. Untuk salat duhur, katanya kita salat duhur di Masjid Besi. Ada di sana, yang namanya Masjid Besi. Sebenarnya ada namanya yang lain. Sama dengan Masjid Terapung di Makassar. Itu lebih terkenal orang mengatakan Masjid Terapung. Padahal namanya Masjid Amirul Mukminin. Namanya Masjid Amirul Mukminin, tapi lebih terkenal pada masyarakat Masjid Terapung. Ini juga begitu, ada namanya, saya lupa apa sih namanya, lebih terkenal dengan nama Masjid Besi. Kenapa? Karena hampir 100% itu besi semua. Hampir 100% masjid itu besi semua. Di situ kita salat duhur. Ya, nanti setelah salat duhur baru diantar ke panitia. Ya, ke tempat panitia untuk pendaftaran mengikuti ini konferensi. Dan di acara itu, acara pembukaan pendaftaran, di situ kan disorting apa segala macam. Di situ sempat Bupati Baru diwawancarai oleh televisi Malaysia. Apa rahasianya ini Baru? Daerahnya kecil, penduduknya sedikit,
potensinya kecil, tapi zakatnya besar. Saya bilang, kok orang Malaysia juga tahu bahwa baru ini besar zakatnya. Apa rahasianya ini baru? Daerahnya kecil, penduduknya sedikit, potensinya kecil, tapi zakatnya besar. Apa jawaban Bupati itu? Itu katanya karena adanya trust. Beliau menggunakan istilah Inggris. Itu karena adanya trust. Adanya siqah kalau bahasa Arab. Adanya kepercayaan. Ya. Jadi setelah selesai ini konferensinya, diantar lagi. Diantar lagi. Itulah saya dibawa ke kampungnya itu, ke Johor, di mana paling banyak orang Bugis. Terjadilah tadi itu. Mau diadakan lagi maulid pada saudara peringatan maulid. Ya, memang kuat di sana. Kuat di sana. Tapi itu bahwa mereka di situ lebih kuat mempertahankan identitasnya daripada orang Bugis yang ada di kampung. Orang Bugis yang ada di kampung, tahu ceritanya, kalau sudah pergi ke Jakarta bermalam 2 malam baru kembali, sudah tidak tahu lagi berbahasa Bugis. Wah, bagaimana ini? Orang Bugis di sini nih, tepat dekna terus, wah, apa gue loh, masya Allah. Lo bilang apa atau agak ya? Ini gejala apa ini? Kurang pede, kurang pede. Padahal tidak semua bangsa mempunyai bahasa. Dan tidak semua bangsa yang mempunyai bahasa mempunyai tulisan. Kita ini semuanya ada. Ada bahasa, dan memang lain, bahasa lain. Ada tulisan. Kita punya kekayaan bahasa ini habis diambil orang Belanda, dibawa ke Leiden. Sampai pada tahun 74, saya ketemu dengan Profesor Dr. Sahrudin Kaseng, orang Segeri ini, dari Brunei itu aslinya, itu rektor IKIP waktu itu. Ketemu di negeri Belanda. Ketemu dengan Profesor Dr. Andi Zainal Abidin Farid di sana. Untuk apa? Mereka di sana penelitian untuk ambil doktornya, belum doktor waktu itu. Untuk ambil doktornya, penelitian. Ini Sahrudin Kaseng, penelitian untuk apa? Bahasa Bugis Sopeng. Ya, sementara di sana Abidin Farid adalah lontara suku Natana Wajo. Di sana diambil Belanda waktu dijajah kita. Hanya sisa-sisanya yang tersisa. Dan waktu itu kebetulan kita belum tahu nilainya. Termasuk raja-raja kita belum tahu nilainya. Kita namanya lontar aslinya betul-betul daun lontar yang bertuliskan di situ. Sampai istilahkan lontar, di lontar. Di daun lontar. Di situ pula, ya, saya masakkan kambing, kepala kambing mereka ini. Masak kepala kambing di negeri Belanda. Jadi mereka tuh tahu saya ini ahli masak. Gara-gara itu, gara-gara masakan kepala kambing di negeri Belanda. Di sana itu khusus untuk orang Muslim tokonya. Tokonya itu pakai bendera Turki, ya, atau bendera Maghrib, Maroko. Jadi kapan tokonya itu ada bendera Maghrib, bendera Turki, berarti di situ penjual daging untuk kaum muslimin. Kita tidak menjual di tokonya orang Belanda, apalagi di pasar.
Di sana juga ada pasar kampung. Ada pasar kampung seperti di Rotterdam. Di situ pasar kampung, pasarnya di situ 2 kali seminggu, Sabtu dengan Selasa. Di situ pernah saya lihat ada beli iti di pasar kampung ini, tidak disembelih, hanya diputar lehernya. Supaya katanya supaya tidak kotor katanya itu darahnya itu kotor, ini tidak keluar darahnya. Padahal di belakang muncul diketahui. Ternyata konsep Islam begitu tinggi. Diketemukan di kemudian hari, ternyata darah itu yang mengendap tidak keluar, itulah menjadi racun kalau dimakan. Makanya itu pemerintah itu melarang itu. Dan ada warung-warung di Jawa itu menjual, ya mungkin juga di sini sudah ada yang melakukan itu. Coba ayam-ayam yang dibawa ke Makassar itu, tidak ada yang terbuang itu, padahal ada yang mati. Dijual juga itu yang mati. Ya, hanya harga miring, harga mati. Dijual. Ya itu ya diistilahkan itu dengan ayam tiren. Ayam tiren. Tiren itu mati kemarin. Iya, dijual. Tapi ditangkap juga itu kalau ketahuan. Karena ada lagi di postingan ini yang baru 2 hari ini saya lihat di postingan HP itu, bagaimana mengenal itu, ya ayam mati itu. Ini menghadapi katanya bulan Ramadan, jangan sembarangan membeli. Ya. Memang tidak sama penampilannya itu. Di situ ayam mati itu memang ada semacam seolah-olah terbayang-bayang ada darah di dalamnya. Ya. Warnanya agak ungu, ya, tidak bersih. Dan ternyata itu Allah mengharamkan makan bangkai, ternyata. Dia banyak rahasia dari ajaran agama kita yang tidak diketahui oleh manusia ketika turun. Nanti ilmu pengetahuan di belakang menyusul, mengungkap itu apa rahasianya. Hal ini juga yang membuat banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Ya, gara-gara adanya penemuan kebenaran ajaran Islam. Ya. Anakku, insya Allah besoklah kita lanjutkan bahasan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una. Allahumma arina al-haqqa wa arina al-batila batila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.